Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Amma ba'du, wa qala ta'ala fil qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun man addama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis. Awalan yang kita hormati bersama jamaah yang hadir, baik bapak-bapaknya ataupun ibu-ibunya yang sudah ngantuk. Belum ini ya? Belum. Tapi yang belakang udah menguap-nguap itu. Menguap-nguap. Nah, yang kita hormati terlebih kepada Ketua DKM Masjid Hasan bin Ali, benar Pak Hasan bin Ali, Pak Ustadz Tri, yang alhamdulillah beliau telah diamanahi terpilih menjadi Ketua DKM dan beserta jajarannya yang kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau semuanya diberikan kesabaran, diberikan keistiqomahan, ditambah-tambah barokahnya, barokah umurnya, barokah rizkinya, barokah keluarganya, dan jamaahnya semakin lama semakin banyak. Amin Allahumma amin. Tidak lupa kepada jajaran pemerintah yang pada hal ini Ketua RT 05 RW 20 ada. Oh iya, anaknya lagi kurang sehat ya. Tadi sudah diinfokan sama Mang Somang, Mas Soleh, katanya anaknya lagi kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan anaknya cepat diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kita, saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa kepada tim hadroh yang sudah dari maghrib atau dari isya ini? Dari asar. Masya Allah, sholawatnya udah berapa kali gak terhitung ya. Grup hadroh Al-Qanaah, perumahan Gempol 1 yang mudah-mudahan semakin lama semakin barokah, semakin banyak yang undang. Apalagi satu perumahan baru satu ini ya. Katanya awalnya tim dangdut katanya. Bener? Emang bener? Oke, mudah-mudahan ini udah hijrah dari dangdut ke hadroh, mudah-mudahan menjadi wasilah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada jamaah yang hadir semuanya yang tidak bisa sebutkan saya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya.
Pertama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah yang Maha Ghafur. Sholawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelum saya lanjutkan, saya ngikutin guru. Guru itu sebelum memulai ceramah biasanya suka bagi-bagi duit, tapi bagi-bagi duitnya mah buat anak-anak. Emang ini masih masa anak-anak? Masih anak-anak. Ya ini anak-anak aja, silakan anak-anak maju sambil diiringi grup hadroh. Karena yang ini mintanya 50.000. Kalau ini 50.000 habis ini. Jadi ini anak-anak yang ada di belakang silakan maju, kita ngikutin guru. Monggo diikuti. Ya Rabbi sholli ala, anak-anaknya silakan maju semuanya. Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi sholli Ayo semua anak-anak maju, semua anak-anaknya sama malu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Udah semuanya? Belum, ibu-ibunya belum. Nah, yang mempunyai anak lebih dari 5 silakan maju. 10.000. Ada yang lebih dari 5? Sekarang anaknya di KB semuanya, Bu. Iya, baru anak 2 udah di KB terus berhenti. Padahal kita dengar tuh kata-kata orang Jawa. Ini orang Jawa semua apa ada orang Sunda? Jawa mayoritas ya. Iya, Jawa Barat. Mereka banyak anak banyak rezeki, tapi tetap baik punya anak mah. Kalau anaknya banyak nggak berani orang sekarang mah, nggak kayak orang dulu. Kita lihat orang-orang tua kita punya anak 7, 9, 10, 11 ya. Ada yang orang tuanya karyawan. Jarang kan bang nani doang, tapi anaknya jadi orang semua, nggak ada yang jadi ucing ya. Tapi sekarang beda, udah karyawan padahal gajinya lebih gede. Tapi untuk anak lebih dari 5 masih takutan. Mudah-mudahan jamaah yang hadir yang di sini yang belum mempunyai anak diberikan keturunan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, Kul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu, yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haruslah orang-orang itu berbahagia, bersukaria, bergembira. Mengapa bergembira? Karena telah diberikan rahmatnya Allah dan diberikan karunia Allah. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasul, apa yang maksud daripada rahmat dan karunia Allah? Sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan yang dimaksud daripada rahmatnya Allah yaitu ilmu.
ilmu. Kita mempunyai anak berangkat ke pesantren, pulang membawa ilmu, itu harusnya bahagia. Ada di sini yang anaknya pesantren? Ada mana? Mana yang anaknya pesantren? Maju sini. Mana yang sini Pak? Nggak apa-apa. Ini ikut tabarukan supaya saya ikut keberkahan anaknya berangkat pesantren. Mudah-mudahan kelak anak mati soalnya. Oh, hidup lagi. Anak saya udah gede mau pesantren. Berapa yang di pesantren Pak? 1. Ya. Ini mah jangan dikasih ke pesantren. Ini dilaminating, masukin dompet. Kalau dompetnya selalu ada uang. Iya, kalau ini nggak dipakai, kalau dipakai yang hilang. Amin, Allahumma amin. Balik lagi tadi apa Bu? Rahmatnya Allah itu ilmu. Harusnya berbahagia. Kita mempunyai anak, yang satu berangkat pesantren, yang satu menjadi karyawan. Sama bapak-bapak sama ibu-ibu, lebih dibanggakan yang di pesantren apa yang lebih dibanggakan yang di karyawan? Jujur aja, ini jujur aja, nggak usah malu-malu. Anaknya satu di pesantren, berangkat pesantren. Biasanya pesantren ngasihin uang apa minta uang? Minta uang, pasti minta kirimin per bulan buat bayar, buat makan. Yang satunya lagi karyawan, tiap hari minta uang nggak? Ngasilin uang sendiri, lebih bangga mana? Dua-duanya. Ini kan kalau suruh milih lebih bangga mana? Bukan dua-duanya. Harus satu, lebih bangga yang karyawan apa yang pesantren? Jujur aja, nggak usah malu-malu. Pesantren, Masya Allah, berarti luar biasa ini. Mana yang mau pesantren? Saya ketemu Pak Ken. Pesantren luar biasa kalau lebih bangga yang pesantren. Mayoritas umumnya memilih yang karyawan. Nih, misalkan punya ada anaknya yang udah perawan. Yang udah perawan ada ya? Ini ada mempunyai anak perawan. Datang 2 orang. Yang pertama santri. Santri biasanya pakaiannya apa ya? Ya koko, sarung, maksudnya kendaraannya ya paling-paling mentok-mentok ya motor. Ya, pesantren motor. Ini datang ke rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Mas? Mohon maaf Bu, pertama saya kesini mau silaturahim. Yang kedua saya kesini ada hajat, saya pengen melamar anak ibu. Biasanya pertanyaan pertama apa? Kerja di mana Mas? Ya biasanya gitu ya. Nah, pasti kerja di mana Mas? Saya kerjanya di itu sawah macul di pesantren. Oh ya, siapa namanya? Mas Agus misalkan ini mah. Ada yang namanya Agus di sini? Agus. Mana? Boten enten ya wis. Berarti niki utuh duite. Mas Agus datang. Oh ya, emang kira-kira kalau anak saya nerima, Mas Agus mau ngasih mahar apa? Ada pertanyaan seperti itu enggak? Enggak ya, insya Allah orang sini mau orang Jawa apalagi enggak. Nah, oh paling ya Mas paling banyak ya paling 10 gram misalkan. Ini oh ya udah ntar saya tanyain anak dulu, silakan Mas pulang dulu misalkan seperti itu. Enggak lama seperti itu datang lagi seorang pemuda masuk rumah. Pertama saya silaturahim. Ini mah pakaiannya juga rapi, pakai sepatu. Terus yang di kendaraannya juga bukan motor lagi, mobil lah minimal Avanza Fortuner dibawa. Kemudian ditanya sama ini orang tua, emang Mas kerjanya apa? Alhamdulillah Bu, saya udah karyawan di PT Astra Honda Motor. Alhamdulillah. Ada karyawan Astra Honda Motor di sini? Ada. Mana? Saya yang minta. Waduh, udah masa saya yang ngasih.
Kalau karyawan gajinya kayak 20 juta berapa tuh nggak tahu, saya nggak pernah masuk Astra Honda Motor. Tuh, ini kira-kira yang mau diterima yang pertama apa yang kedua, Bu? Yang kedua, yang pertama? Kedua ya. Udah mapan, udah jadi karyawan Astra Honda Motor itu. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama itu adalah yang pertama. Tuh, ada yang kenal Romo Kiai Anu mati. Romo Kiai Anu saya yang kenal. Bro ya, udah terkenal di YouTube banyak. Silakan lihat tuh channelnya apa? Anza Channel. Oh, promosi ini. Tuh kata Kiai Anwar Zahid, beliau mengatakan kalau kita ingin mencari menantu, carilah orang yang mau berjamaah subuh rutin jamaah subuh, insya Allah hidupnya akan mapan. Amin Allahumma amin. Makanya ibu-ibu sama bapak di sini nggak usah bingung-bingung nyari mantu, silakan aja jam 4 standby di depan masjid, tungguin ada nggak pemuda yang datang ke masjid. Di sini yang ada aki-aki apa pemuda? Apa Kang Ustadz ya? Tuh, nah jadi kalau pengen nyari mantu seperti itu, standby aja setiap subuh jam 4 nungguin. Oh ini ada ini Kang siapa namanya Kang? Muhammad Zainuddin. Udah nikah belum? Oh belum. Nah silakan sama subuh rutin ke masjid. Insya Allah dia ambil mantu sama bapak-bapak di sini. Kayaknya. Tuh, seperti itu. Jadi kata Romo Kiai Anwar Zaid, carilah menantu yang rutin jamaah subuh. Yang kedua, tadi yang pertama adalah rahmatnya Allah, yang kedua adalah karunia Allah. Apa yang dimaksud karunia Allah? Yang dimaksud karunia Allah adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat beruntung umat yang menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ulama Mesir pun mengatakan kullu hasanatin fil Islam ta'udu ila wiladati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya semua kebaikan yang ada di dalam agama Islam semua menginduk pulang kepada lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau Nabi kita tidak dilahirkan, ada Isra Mi'raj? Tidak ada. Yang di Isra Mi'raj siapa? Di kita. Lailatul Qadar diberikan buat siapa? Buat umatnya Kanjeng Nabi. Lailatul Qadar sebelum Kanjeng Nabi mah Nabi Isa sampai Nabi Adam nggak ada Lailatul Qadar. Terus ada perintah sholat. Siapa yang disuruh sholat? Kanjeng Nabi. Wah, semua kebaikan itu berbalik berinduk kepada lahirnya Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk malam ini acara Maulid Nabi. Tuh kalau nggak ada, kalau Nabi kita lahirkan, ini bapak-bapak nerima nggak nerima snack, nggak ada Maulid Nabi. Tuh ya mau madang nah. Tuh, jadi karena ada Maulid Nabi tuh dapat snack, minimal kopi juga dapat. Gratis apa bayar Pak? Gratis. Paling nggak ditarikin iuran kalau mau acara ya. Pembotan. Alhamdulillah. Oh, seperti itu karena lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu qad aflaq. Bila mana tidak engkau ya Muhammad, maka saya tidak akan menciptakan alam semesta. Alam semesta tidak diciptakan bila mana tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh luar biasa
sungguh agungnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman biasanya sampai jam berapa ini Bu? Jam 12 lama amat. Gak usah lama-lama. Sebenarnya Mas 5 menit gak cukup sebenarnya. Udah apa ya? Udah apa lanjut? Lanjut ya. Dilanjut Mak. Kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah bukan tanpa bekal. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah selain diberikan mukjizat juga diberikan 3 bekal. Berapa? 3. Ingat-ingat ini. Yang pertama Jamal, yang kedua Jalal, yang ketiga Nawal. Apa? Yang pertama Jamal, yang kedua Jalal, yang ketiga Nawal. Apa itu artinya Jamal? Jamal artinya itu ganteng, gagah, kasep. Apa bahasa Inggrisnya? Handsome. Ya handsome ya, bener ya. Tulisannya mah handsome, katanya kata anak sekolah membacanya handsome. Nah, artinya itu tampan. Rasulullah SAW sangat tampan, sehingga ketika orang yang melihatnya itu karismatik dan tertarik. Tuh, saking gantengnya Rasulullah. Mayoritas umumnya manusia pasti memilih yang bagus. Ada kendaraan 2 misalkan, yang satu sudah jelek, yang satu masih baru. Ini gratis semuanya, ini mah gratis semuanya. Jangan gratis semuanya, suruh milih yang mana? Yang baru pasti ambil semua. Milih, bukan ambil semuanya. Nggak suruh milih, pasti yang baru mayoritas. Boro-boro yang udah tua, anak kecil juga udah pinter. Kalau suruh milih yang bagus pasti bisa. Pasti milihnya yang baru tuh. Maka Rasulullah sangat tampan sehingga orang-orang pun banyak yang tertarik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketampanannya. Bila dipresentasikan itu Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW itu 50% ketampanan, 50%. Yang kedua itu juara 2 itu Nabi Yusuf alaihissalam itu 25%. Sisanya 25% lagi itu buat seluruh manusia laki-laki dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat termasuk kita. Jadi kita itu 25%, sisanya Kanjeng Nabi dan Nabi Yusuf. Jadi jangan sombong kita tampan nih, saya yang paling tampan, jangan. Belum ada apa-apanya kalau suruh berjejeran. Coba apalagi sama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata Kiai Anwar Zaid, balik lagi Anwar Zaid aja ini mah. Kata Kiai Anwar Zaid, kalau kita pengen kelihatan tampan, bagaimana kita duduknya? Kalau kita duduknya sama yang tampan-tampan, ya kita kelihatan jelek. Tapi kalau kita duduknya sama yang kurang tampan, kelihatan paling tampan. Makanya kalau duduk milih-milih tempat.
Nah, biar kelihatan paling bagus tuh, seperti itu. Ibu-ibu juga sama. Ibu kalau pengen kelihatan cantik, ya duduknya yang enggak cantik-cantik, kurang cantik tuh. Oh itu mah pupurnya cuma 1 kali doang. Saya kan udah sampai 1 botol habis misalkan. Saya duduknya jangan sama itulah. Saya nyari tempat yang kurang, yang udah nenek-nenek tuh. Kan paling cantik ntar ya. Nah seperti itu. Jadi milih tempat. Itu yang pertama. Yang pertama apa tadi? Jama artinya tampan, rupawan, kan ganteng. Yang kedua adalah jalal. Apa itu artinya jalal? Jalal itu artinya berwibawa. Tuh, orang pasti mempunyai wibawa masing-masing. Ada yang wibawanya sedikit, ada yang wibawanya banyak. Tuh, semakin banyak wibawanya, pasti yang melihatnya juga menghormatinya. Maka Rasulullah SAW sangat berwibawa sehingga mendapatkan umat yang begitu banyak sampai sekarang kita masih menjadi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah nawal. Apa artinya nawal? Nawal artinya dermawan. Rasulullah SAW sangat dermawan. Bahkan Rasulullah pernah berkata, barang siapa orang datang ke rumahku meminta dan saya tidak mempunyai, maka saya rela berhutang untuk mengasihi orang yang meminta kepadaku. Tuh itu Rasulullah. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak sini yang seperti itu. Misalkan tangganya, anu Kang Ampura, beras sekarang lagi mahal, mana suami saya belum gajian. Misalkan ini ya, ini misalkan, nggak perlu disebutin namanya, saya juga nggak tahu namanya ini. Tuh, wali yang nanya Kang Soleh tuh sama Kang Ustadz ini. Nah datang ke rumah, boleh nggak saya minta beras? Nah ini saya juga sama, lagi kosong, suami saya juga belum gajian. Paling juga bilang gitu ya, kalau di rumah nggak ada ya. Abang ada yang, oh ya siap, ntar saya hutangin dulu. Kalau nggak kamu ngambil ke toko itu, ntar yang bayar saya. Ya ada yang seperti itu. Ada paling mainan, ntar kamu ke rumah ke warung ono bilang aja yang bayar saya. Bilangnya seperti itu, bukan yang bilang bayar Mas Soleh, tapi yang bayar saya. Sambil ngomong seperti itu, datang sendiri sambil bilang yang bayar saya. Berarti yang bayar siapa? Yang minta itu kan. Nah yang bilang juga yang bayar itu. Kadang-kadang kan sekarang banyak yang main kata-kata seperti itu ya. Nah awas, hati-hati, zaman sekarang tuh harus teliti kata-kata. Nah Rasulullah itu pernah berkata seperti itu. Imam Sa'roni, salah satu ulama tasawuf, ulama sofi pada zamannya, beliau ini luar biasa. Ketika beliau umur 8 tahun sudah menjadi hafal Al-Quranul Karim 30 juz. Nah, beliau sudah hafal. Beliau pernah berkata bahwasanya yang dimaksud dengan dermawan, orang yang benar-benar dermawan adalah orang yang dimintai sebanyak 10 kali hatinya tidak pernah berubah, dan yang diberikan juga tidak pernah berubah. Mudah? Belum? Nah misalkan di sini suka ada pengemis nggak datang ke perumahan ini? Banyak. Nah pengemis misalkan hari ini datang, hari apa ini? Sabtu ya. Hari Sabtu datang ke rumah. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, mohon ya. Mohon apa biasanya ngomongnya? Sambil bawa kantong plastik apa? Kadang kantong plastik, kadang gelas itu ya. Nah minta seperti itu. Dikasih sama kita. Biasanya berapa ngasihnya? 500. Oh. Ya 2.000, 5.000 atau 10.000 ya.
Ada yang 50.000 ngasihnya. Kadang-kadang, masya Allah, dah kembalian. Suruh kembalian 9.000 ya. Tuh ngasih 2.000, 5.000 misalkan. Datang hari Sabtu, besok hari Minggu datang lagi orang itu tadi. Datang lagi ke rumah, minta lagi. Terus biasanya yang ngasih misalkan istrinya, yang biasa di rumah kan istrinya ya. Kan apa? Ini perasaan yang kemarin ya. Datang lagi nih. Dikasih lagi enggak? Kasih lagi. Oh ya udah nggak apa-apa, mungkin masih kurang, kasih lagi. Jangan berkurang ini Bu. Kalau kemarin ngasihnya 5.000 berarti harus 5.000 lagi. Hari Senin datang lagi. Ini orang yang kemarin lagi perasaan datang lagi baik. Tuman. Terus ingat hadis tuh. Sodakotu lana koso malun. Sodako tidak mengurangi harta tapi melipat gandakan. Emang secara kelihatan mengurangi, tapi sesungguhnya hakikatnya itu melipat gandakan. Oh, ingat hadis itu. Oh iya, saya ingat hadis itu. Udah saya kasih lagi lah, kasih lagi. Datang lagi hari Selasa, berarti baru berapa hari? 4 hari. Ini sampai 10 hari ngasih terus, hatinya tidak berubah. Ada yang seperti itu. Lama-lama kayak, wah ini kalau dikasih terus tuman, ini bisa-bisa besok buat langganan saya. Ya baru 4 hari 5 hari udah pikiran seperti itu. Ah saya pura-pura nggak ada aja, kunci lah pintunya, kasih loker. Nah itu kata Imam Sa'roni. Jadi orang yang benar-benar dermawan adalah orang yang dimintai 10 kali hatinya tidak berubah. Tuh boro-boro Kanjeng Nabi. Imam Malik, tahu Imam Malik? Salah satu pendiri 4 madhab. Madhab fikih kan ada berapa? Ada 4. 1 madhab Maliki, yang kedua madhab Hanafi, yang ketiga madhab Syafi'i, yang keempat madhab Hambali. Semua berguru semuanya sebenarnya, tapi beda-beda cara. Tapi jangan dipermasalahkan. Kalau pengen tahu alasannya silakan pesantren, insya Allah ntar tahu alasannya. Tuh, ini Imam Malik, beliau menjadi ulama besar. Bahkan karena beliau ulama besar, ketika gubernur datang ke rumahnya, presiden datang ke rumahnya itu gemeteran karena saking takutnya kepada Imam Malik. Kalau sekarang kan beda, kiai sowan ke presiden gemeteran. Saya kayak belum pernah sowan ke presiden, boro-boro presiden. Lurah kayak belum. Lurah Ciantra maksudnya, kalau lurah kampung mah udah. Nah, lurah Ciantra. Nah, jadi Imam Malik saking wibawanya, saking alimnya, ketika ada presiden, ada gubernur sowan minta doa, ini beliau saking takutnya, sampai-sampai gemeteran kepada Imam Malik. Imam Malik pun sangat dermawan. Imam Malik itu punya murid yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i ini menjadi murid Imam Malik, ini pernah memegang kendaraannya Imam Malik. Zaman dulu mah belum ada Alphard, belum ada, masih kuda, onta. Tapi kudanya bukan kuda yang 20 juta, 15 juta. Kudanya termahal pada zaman Imam Malik. Dikasih sama presiden, dikasih sama gubernur. Ini Imam Syafi'i megang kuda Imam Malik, gurunya. Imam Malik dari jendela kelihatan, itu santri saya lagi megangin kuda saya. Disamperin ini Imam Syafi'i, wahai Muhammad, kan Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Wahai Muhammad, atu jibuka laka, apakah kamu menyukai itu? Apakah kamu menyukai kudaku? Kata ini Imam Syafi'i, iya wahai guruku. Maka kata Imam Malik apa? Idhab bihi fahuwa laka. Silahkan kamu pulang, bawa ini kuda, dan ini kuda milikmu. Tuh, ada orang sekarang seperti itu.
Ini misalkan ini ada di sini yang berprofesi sebagai guru sekolah apa guru ngaji, silakan bebas. Kang Ustadz ya jadi guru ya? Oh boten tawadu ya. Nah ada yang jadi guru, muridnya megangin kendaraannya zaman sekarang ya Vario, ataupun ya kalau lebih Vario ya Fortuner, Alphard lah misalkan. Tuh ini muridnya megangin, kamu lihat lagi ngapa kamu? Ini motorku bagus amat ya. Ya guru ini motorku bagus amat. Terus kata kita apa biasanya? Kira-kira apa kira-kira? Jangan pegang-pegang, kalau pengen ya beli sono gitu ya. Beli sendiri. Lah nggak punya duit ya nabung dulu, kalau nggak kerja dulu tuh. Zaman sekarang tuh Rasulullah itu sangat dermawan, luar biasa. Pernah nih Rasulullah didatangi oleh lurah suatu kampung, datang ke Rasulullah. Kata ini lurah, wahai Rasul, saya itu pengen minta gonimah. Gonimah tahu? Gonimah itu rampasan perang. Habis perang menang. Biasanya kan kalau orang kafir kalah sempat nggak ngambilin barang-barangnya, enggak kan? Pasti ditinggalin takut mati. Nah ini barang-barang yang tinggal ini orang kafir itu namanya ghanimah, rampasan perang. Ini karena Rasulullah habis perang memenangkan, ini lurah dengar kabarnya, datang ke rumahnya, terus meminta ke Rasulullah, meminta ghanimah tersebut. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW langsung memberikan domba. Berapa? Tidak banyak-banyak, cuma 100. Berapa? 100 tuh. Terus Rasulullah bertanya, asantulaka, apakah saya sudah berbuat bagus kepadamu? Kata ini lurah, lah, kamu belum berbuat bagus padaku. Tuh, udah dikasih 100 kok, kata ini lurah belum berbuat bagus. Nah, terus Rasulullah menambahi lagi nih dombanya menjadi 200, nambahin 100 lagi jadi 200. Tanya lagi nih Rasul, asantulaka, apakah saya sudah berbuat bagus? Jawab ini lurah, la, saya belum, kamu belum berbuat bagus kepadaku. Tuh, ini lurah memanfaatkan apa gimana? Nggak tahu. Tuh, ini keterangannya bukan sembarangan. Ini ada di kitab Ihya Ulumuddin. Silakan yang sudah pernah ngaji, silakan baca. Kalau dibaca Arabnya mah kelamaan, juga nggak mudeng ya, langsung artinya aja ini mah. Terus belum tadi yang kedua belum berbuat bagus, tambahin lagi 100 lagi jadi 300. Rasul bertanya lagi, asantulaka, apakah saya sudah berbuat bagus padamu? Kata Rasul, kata ini lurah, na'am, kamu sudah berbuat bagus kepadaku. Kemudian ini lurah pulang dengan membawa domba. Tidak diceritakan bawanya pakai truk oleng apa nggak tahu tuh. Pokoknya dibawa pulang aja ini 300 domba. Setelah sampai kampung, ini lurah bikin pengumuman pakai speaker ya, zaman sekarang pakai masjid tuh, speaker masjid, berpidato di depan masyarakatnya. Ya qaumi ittabi'u ya Muhammad fahuwa a'ta wala yakhafu faqra. Wahai masyarakatku, ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu sangat dermawan dan beliau itu tidak pernah takut fakir, tidak pernah takut miskin. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngasih sampai 300 domba, tidak pernah takut fakir. Tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu 3 bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jalal, Jamal, Nawal. Tuh, sehingga dalam hadis dikatakan as-saho qaribun ilan nas, qaribun ilallah, qaribun ilal jannah, wa ba'idun minasyaiton, wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan manusia, dekat dengan
Allah, dekat dengan surga, jauh dari setan dan jauh dari api neraka. Kita kalau punya teman, punya saudara dermawan, seneng nggak? Seneng pastinya. Kalau koret kurang apa, pelit, kurang suka, doainnya apa? Doain bagus apa doain kurang bagus? La haula wala quwata illa billah. Itu kisah-kisah tentang Rasul sangat banyak. Kisah tentang Rasul, tapi ini tidak perlu lama-lama. Ini sudah jam 22.28. Target saya juga sampai setengah 11. Pas nih. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah yang tadi saya sampaikan bisa menambahkan rasa cinta kita dan sayang kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang mencintaiku, maka kelak di surga akan bersamaku, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan waman anfaqo dirhaman li maulidi ka'annama tasaddaqo dinaron minal jabal fi sabilillah. Barang siapa orang yang berinfak dalam rangka memuliakan hari lahirku, maka sesungguhnya orang tersebut telah berinfak, diibaratkan sebesar gunung yang dirubah menjadi emas untuk berperang fi sabilillah. Jadi kalau kita akan berinfak, bersedekah buat acara maulid, silahkan jangan ragu-ragu, dan pasti Allah akan menggantinya. Dan kelak insya Allah di surga akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa Alfa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini doa siapa? Jatah siapa? Langsung. Habis ini nggak ada acara lagi. Selawatan sampai jam 1 ya. Maka kita tutup. Untuk menambah keberkahan acara maulid kita duduk dengan bacaan doa bersama. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram.